Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Purnomo Bayu Aji dari kelas 10 MIPA 6, absen 16. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bahaya narkoba, dampak dari narkoba, peraturan perundang-undangan tentang narkoba, dan yang terakhir konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkoba. Kita tahu narkoba berasal dari kata narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Saya tidak akan menjelaskan mengenai definisi. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis narkoba dan efek penggunaannya. Yang pertama, ada narkotika. Macam dari narkotika, ada heroin. Heroin sendiri mempunyai efek atau bahaya menimbulkan rasa kantuk, lesu, penampilan dengung, jalan mengambang, dan rasa senang yang berlebihan. Kemudian konsumsi dihentikan menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang, kram perut, menggigil, muntah-muntah, mata berair, hidung berlendir, hilang nafsu makan, dan kehilangan cairan tubuh. Dan yang terakhir, menimbulkan kematian bila overdosis. Selanjutnya, macam dari narkotika ada morfin. Morfin mempunyai bahaya yaitu rasa gembira berlebihan, tekanan darah menurun dan denyutnya nadi lambat, otot kejang, dan mengantuk, kesadaran kabur, sulit berpikir, serta apatis. Ada juga ganja. Ganja mempunyai bahaya yaitu menurunkan keterampilan motorik, peningkatan denyut jantung, rasa gelisah dan panik, perubahan persepsi tentang ruang dan waktu, depresi, halusinasi, rasa ketakutan dan agresi, rasa senang yang berlebihan, kemudian komplikasi kesehatan pada daerah pernapasan, sistem peredaran darah, dan kanker. Selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika ini ada macamnya, yaitu yang pertama ada obat penenang. Obat penenang ini mempunyai bahaya yaitu bicara jadi pelo, memperlambat respon fisik, mental, dan emosi. Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna tidur. Penggunaan campuran dengan alkohol akan menghasilkan kematian. Kemudian gejala putus zat bersifat lama dan serius. Ada juga gangguan pada otak dan menyebabkan rasa ketakutan, bimbang, dan rasa cemas yang berlebihan. Ada juga ekstasi. Ekstasi ini mempunyai bahaya yang cukup lumayan banyak, yaitu peningkatan detak jantung dan tekanan darah, rasa senang yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri. Setelah efek di atas, biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas, dan depresi yang dapat berlangsung beberapa hari. Kemudian gerakan tak terkontrol, mual, muntah, sakit kepala, hilang selera makan, dan rasa haus yang berlebihan. Terus ada kematian terjadi karena tidak seimbangnya cairan tubuh, baik karena dehidrasi ataupun terlalu banyak cairan. Kemudian ada menimbulkan kerusakan otak yang permanen. Ada juga metamfetamin atau sering disebut juga sabu-sabu. Efeknya yaitu menimbulkan perasaan melayang sementara yang berangsur-angsur, membangkitkan kegelisahan luar biasa, aktivitas tubuh dipercepat berlebihan, dan penggunaan yang lama akan merusak tubuh, bahkan kematian karena overdosis. Masuk ke zat adiktif lainnya, ada alkohol. Bahaya dari alkohol sendiri yaitu memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernapasan, denyut jantung, dan mengganggu penalaran dan penilaian. Selanjutnya ada menimbulkan perilaku kekerasan, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kemudian ada gejala putus zat mulai dari hilangnya nafsu makan, sensitif tidak dapat tidur, kejang otot, halusinasi, dan bahkan kematian. Macam dari zat adiktif lainnya ada juga yang bernama solvent.
solven mempunyai efek pernapasan terhambat, infeksi dalam tenggorokan, gangguan serius pada otak, kerusakan pada hati dan ginjal. Setelah membahas tentang bahaya dari narkoba, saya akan membahas mengenai dampak negatif dari narkoba. Dampak negatif dari narkoba cukup banyak. Yang pertama ada organ tubuh menjadi rusak, perubahan sikap dan mental, masa depan curam. Yang keempat, berpotensi terjerumus tindak kriminal. Yang kelima, pidana penjara hingga vonis mati. Yang keenam, kematian akibat overdosis. Selanjutnya, mengenai peraturan perundang-undangan, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecanduan narkotika. Yang keempat ada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dalam rehabilitasi sosial. Yang kelima sama, yaitu SEMA nomor 3 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang terakhir, peraturan bersama nomor 1/PB/MA/3/2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Selanjutnya mengenai konsekuensi hukum bagi para pengguna dan pengedar narkoba, itu diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Bagi para pengedar, apabila mengedarkan narkotika golongan pertama, pidana penjara yakni mulai dari 4 sampai 12 tahun dan denda 800 juta sampai 8 miliar. Ini menurut pasal 115 ayat 1. Sedangkan apabila pengedar tersebut mengedarkan narkotika golongan 2, pidana penjara mulai dari 3 sampai 10 tahun dan denda 600.000 sampai 5 miliar menurut pasal 117 ayat 1. Bagi pecandu ada juga konsekuensinya, yaitu pemakaian narkotika dalam taraf ketergantungan menurut pasal 1 angka 13. Kemudian ada wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial menurut pasal 54. Kemudian ada wajib melaporkan diri pasal 134. Untuk bagi para pengguna atau penyalahguna, konsekuensinya ada pemakaian narkotika yang belum kecanduan, diatur dalam pasal 1 angka 15. Selanjutnya ada wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial menurut pasal 127 ayat 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara to drug.